Tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Lombok City Center atau LCC dengan kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah diserahkan oleh penyidik Kejati NTB kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram pada Kamis 15 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 WITA. Pelimpahan tahap 2 ini mencakup penyerahan tersangka beserta barang bukti sebagai bagian dari proses hukum yang terus berlanjut menuju persidangan. Tiga tersangka tersebut adalah mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi, mantan Direktur PT Blis Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha, dan mantan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram Mardiono mengatakan terhadap tersangka Zaini Aroni dan Isabel Tanihaha akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sementara terhadap tersangka Azril Sopandi tidak ditahan karena masih berstatus narapidana. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Zaini Aroni yaitu Hijrat Priyatno mengaku akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya untuk dapat dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah dengan pertimbangan kesehatan. Izin Baji, mungkin ada tanggapan sedikit. Ya, artinya menghormati proses hukum iya, lah betul. ya. Kita pasti menghormati proses hukum itulah. Baji, gimana kabar Baji? Alhamdulillah, seperti Anda lihat sekarang ini. Apa kabar? Bu Emma, apa kabar? Iya. Iya, Di ruangan itu aja konsultasi deh. Oh iya. Tadi sudah disampaikan ada membenarkan ada pemeriksaan. Bukan pemeriksaan, jadi hari ini ada pelaksanaan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti atas 3 orang tersangka, atas nama Bu Isabel, Pak Zaini, sama Pak Lalu Azril, 3 orang. Penahanan apakah dilanjutkan, Mas? Ya. Untuk 2 orang, yaitu Isabel sama Pak Zaini, di tahap penuntutan kita tahan selama 20 hari ke depan di tahap penuntutan. Sedangkan untuk yang Azril tidak kita lakukan penahanan karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Penahanan di mana ya? Untuk yang Isabel di lapas perempuan, Pak Zaini di Praya, Pak Azril masih tetap di Kuripan. Kenapa dipisahkan? Kepentingan pembuktian seperti itu. Ya. Izin tadi ada dilayangkan surat Penangguhan penahanan dari semacam Tidak ada penangguhan. telepon dari pihak kuasa hukum mengajukan seperti apa? Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada dari terdakwa maupun penasihat hukum, tidak ada permohonan penangguhan. kalaupun ada nanti seperti apa gimana? Akan kami laporkan pimpinan, kemudian dipertimbangkan oleh pimpinan. Siap. Oke. Dengan tahap 2 hari ini seperti apa? Tahap 2 ini tetap kita akan tadi sudah kita ajukan penangguhan penahanan kepada beliau mengingat usia beliau. Kita dari tim penasihat hukum dari Pak Zaini tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejaksaan Tinggi maupun dilimpahkan di Kejari ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Itu. Apa pertimbangannya? Kita lihat sendiri tadi pertimbangannya, beliau itu dari segi usia, dari beliau juga punya riwayat penyakit, itu penyakit diabetes dan rekam medis yang sudah ada, itu jadi bahan pertimbangan. Tapi itu kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, gitu kan. Itu karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apapun itu kita hormati. Jadi proses hukum ini belum tentu beliau bersalah. Jadi nanti akan kita sama-sama buktikan di pengadilan, baik dari sisi jaksa maupun dari kami. Dan kami dari penasihat hukum
dari Bapak Jani siap untuk dari segi pembelaannya. Berapa usianya Bapak? Ya, 72 tahun ya. 72 tahun. Kalau dari pengajuan itu penjamin Waktu di Kejaksaan Tinggi kami penjaminnya di samping dari penasihat hukum juga itu penjaminnya dari para tokoh-tokoh agama ya, Tuan Guru. Hari ini kami menjamin dari penasihat hukum. dan itu sudah diajukan. Sudah. Kali ini Tinggal tidak nanti, ada, tidak ada tokoh agama sebagai penjamin. belum ada. Mungkin nanti kedepannya bisa disusun. Oke.